Anda sebagai salah satu pimpinan BEM dan mungkin isu dari mahasiswa ya, sebenarnya hembusan partai mahasiswa ini dalam rangka apa? Buka cerita, buka mata, buka telinga, buka hati, saatnya rakyat bicara. Selamat pagi Mas Ikhwan. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Mas Ikhwan ini sejak kapan jadi mahasiswa? Sejak tahun 2019 resmi. 2019 resmi ya? Mahasiswa baru. Sampai sekarang masih? Masih statusnya. Masih ya. Apa yang buat lu itu tertarik jadi mahasiswa? Sebenarnya yang buat saya tertarik itu sederhananya adalah bagaimana kemudian bisa mengekspresikan kemerdekaan berpikirnya. Kemerdekaan berpikir ya. Dan semangat juangnya. Memangnya jadi mahasiswa itu dibebaskan berpikir apapun? Orang bukan mahasiswa tidak bebas berpikir? Karena mahasiswa ini identik dengan istilah kaum intelektual. Kaum intelektual. Nah, karena mahasiswa ini saya menilai begini Pak. Mahasiswa ini dinilai sebagai generasi muda. Nah, kalau mungkin kita sebagai anak kecil, kita belum punya satu pertimbangan ataupun pendidikan yang cukup. Tapi kita hanya punya keberanian dan nekat. Tapi kalau kita sudah menjadi orang dewasa yang sudah cukup tua, kita tidak punya lagi, mungkin kita punya keberanian, tapi kita penuh pertimbangan. Nah, sedangkan anak muda ini dia ada di tengah-tengah. Dan itu adalah mahasiswa, saya menilai. Mahasiswa gitu ya. Betul. Itu menurut Anda berarti ya? Betul, sederhana seperti itu, Pak. Lu kuliah di mana? Di Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro ya. Betul. Katanya dengar-dengar nih, lu sekarang ketua BEM-nya ya? Ya, alhamdulillah begitu Bapak. Diamanahkan. Sejak kapan itu ketua BEM Undip? Sejak tahun ini Pak, baru. Sejak tahun ini ya? Ya, baru Januari 2022. Apa yang buat lu itu tertarik untuk masuk di BEM? Saya waktu itu masuk di BEM itu dari tahun 2019. Jadi mahasiswa baru itu saya langsung beranikan diri untuk ikut daftar internship, magang waktu itu. Saya sebenarnya melihat bagaimana kemudian saya bisa mengabdikan diri saya bisa bermanfaat, sesederhana saya membantu dalam misalnya dunia advokasi atau dalam pengembangan sumber daya mahasiswa yang ada di lingkup kampus gitu. Jadi sederhananya saya ingin bermanfaat bagi sekitar. Waktu itu saya berpikirnya seperti itu. Seperti itu ya. Betul. Ketua BEM khusus Fakultas Hukum? Ketua BEM di tingkat universitas. Keseluruhan universitas ya? Betul Bapak. Oke, baik. Apa sih yang dilakukan oleh BEM Undip sepanjang Anda jadi ketua? Sudah berapa lama ini? Ini baru masuk berapa nih? 3-4 bulan ini Pak. 3-4 bulan, baik. Dalam 3-4 bulan ini sudah dilakukan apa? Ya, memang pertama ini kita masih lakukan beberapa pengawalan proker gitu Pak. Cuma kemarin memang di bulan pertama kita langsung melakukan planning secara keseluruhan untuk melakukan beberapa program prioritas gitu. Salah satunya misalnya kalau di dalam bidang sosial politik, kita coba aktivasi gerakan kembali, kita coba melakukan penguatan gerakan kembali yang dilakukan secara bertahap untuk pengawalan beberapa isu baik di lingkup kampus, regional maupun di nasional. Nah, ini yang cukup menarik nanti nih. Yang menarik di nasionalnya dulu ya. Betul. Nasional ini dalam 3 bulan terakhir ini apa yang sudah Anda lakukan sama mahasiswi di Undip? Kalau untuk beberapa isu di nasional ini kemarin memang kita memposisikan jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang reaktif. Tapi kita secara tepat, cepat dan terukur gitu. Makanya kemarin di 3 bulan pertama adalah bagaimana kemudian kita mengamati kondisi nasional, lalu kemudian mengkonsolidasikan, mengkomunikasikan beberapa poin-poin untuk kemudian bisa dieskalasikan. Apa itu? Misalnya yang dieskalasikan apa? Salah satunya aja. Ya, yang baru ramai kemarin ini. Misalnya sederhananya kemarin ini terkait aksi misalnya perpanjangan periode, 3 periode atau misalnya penundaan pemilu. Nah, ini menjadi salah satu topik yang juga cukup menggoyangkan mahasiswa gitu. Karena kita melihatnya ini sebagai satu hal yang sangat tendensius gitu. Ada kemudian kepentingan-kepentingan tertentu atau ada motif-motif tertentu. Salah satu isunya seperti itu misalnya. Ini kita lihat ini. Demo 11 April.
perang tagar mahasiswa bergerak, dan tagarnya itu saya bersama Jokowi warna aksi mahasiswa tolak penundaan pemilu 2024. Ini di Semarang ini ya? Bukan ya? Kemarin kami juga di Semarang melaksanakan, Pak. Ini di kota Bekasi ini bukan di Bekasi. yang Semarang. Bukan yang Semarang. Di Semarang juga tanggal 11 April ada juga. Kalau di Semarang itu dari teman-teman BEM Semarang Raya itu di tanggal 13. Tanggal 13. Tapi di tanggal 11 sama tanggal 9 itu juga ada aksi, Pak. Turun Jadi, juga? Semarang Raya ini ramai. Oke. Nah, kebetulan di tanggal 9 dan 11 saya nggak turun. 9-11 tidak turun, yang 13 turun, yang 13. Yang 13 turun. Oke, ceritanya Gitu. gimana itu? Nah, jadi memang pada saat itu kita melihat banyak sekali isu yang kemudian harus ditanggapi. Kami menilai ini sebagai satu akumulasi gitu dari kemudian kinerja buruk dari pemerintah gitu. Bukan hanya sebenarnya penundaan pemilu saja gitu. Banyak, cuma kemudian bagaimana kita melihat ini sebagai satu akumulasi dan akhirnya kita putuskan bersama. Melihat situasi ini kita harus bertindak. Waktu itu sebenarnya aksi pertama kali di nasional itu. Saya potong dulu boleh ya? Boleh, Bapak. Melihat situasi ini maka Anda bertindak. Yes. Situasinya kan katanya tentang penundaan pemilu. Betul. Kemudian jabatan presiden jadi 3 periode, kan begitu toh? Betul. Anda semua ini kan katanya ingin berpikir secara cerdas, makanya jadi mahasiswa toh, intelektual Bapak. muda. Betul. Kalau ada orang lapar atau haus, mereka itu butuh untuk ganti presidennya, ganti wali kotanya, atau mereka butuh makan sama minum? Menurut Anda sebagai mahasiswa dengan logika cerdas? Kalau dia lapar ya, Ya, berarti dia butuh makan gitu. ya. Kurang lebihnya. Kurang lebihnya dia butuh untuk ganti presiden sehingga dia bisa makan, atau dia butuh makan dulu? Kalau untuk sampai ke sana, saya rasa jangka pendeknya adalah dia butuh makan terlebih dahulu. Butuh makan terlebih dahulu. Nah, Betul. ini kan berpikir secara intelektual. Betul. Nah, makanya saya ingin tanya gitu loh. Saya heran mahasiswa-mahasiswi dari dulu kok digerakkannya itu dengan isu-isu yang berbau tentang pimpinan nasional. Pimpinannya mau siapa saja kan tidak masalah. Betul. Rakyat itu hanya ingin kalau saya butuh makan ada makan. Ya, Kalau saya butuh mau sekolah ada sekolah gitu kan. betul. Kalau saya butuh lapangan pekerjaan ada lapangan pekerjaan. Betul. Kalau saya sakit, rumah sakit bisa terima saya dan mengobati saya, kan sederhana. Ya, betul. Oke. Kenapa kok Anda memperjuangkan hal yang tidak pasti dan belum terjadi? Sedangkan yang terjadi di masyarakat adalah banyak orang yang lapar, haus, tidak punya pekerjaan, BBM naik, bangun rumah harus bayar pajak, ya kan? Betul. Kemudian PPN naik jadi 11%, minyak goreng langka. Ya. Kenapa tidak yang Anda perjuangkan itu loh? Oke. Oke. Nah, ini saya coba jawab, Pak. Ya, Sebenarnya itu tadi baru salah satu yang saya sebutkan. oke. Jadi di dalam aksi itu ada berapa? Ada banyak, Pak. Ada belasan. Itu poin tuntutan yang Oke. kemudian kawan-kawan aksi di Semarang coba menyuarakan gitu. Bahkan di nasional pun sebenarnya juga bukan hanya menyoalkan terkait penundaan pemilu. Kayak gitu. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ini adalah bentuk satu akumulasi yang hanya saja yang tren di media adalah salah satunya penundaan pemilu dan perpanjangan 3 periode. Oke. Tapi di dalam tuntutan tersebut juga ada terkaitan misalnya terkait dengan pemindahan ibu kota negara baru. Ya. Kemudian terkait dengan kemarin di awal juga sempat bermasalah kasus kenaikan minyak goreng yang sampai pada akhirnya terbukti ada yang korupsi gitu. Jadi sebenarnya juga kita tidak hanya menyoal di perpanjangan 3 periode dan penundaan pemilu saja, Pak. Tapi memang ada beberapa poin-poin tuntutan juga dari misalnya kita melihat perspektif dari segi ekonomi, kesejahteraan masyarakat ataupun beberapa poin-poin yang lainnya. Begitu. Hanya saja waktu itu salah satu yang memang kemudian kita gencarkan adalah terkait hal tersebut. Karena kami melihat ada ketidakkonsistenan dari pemerintah gitu. Kalau misalnya tadi Bapak menyampaikan misalnya dan ini hal yang belum pasti terjadi gitu. Kenapa kita harus perjuangkan? Justru itu jangan sampai terjadi. Kayak gitu. Karena kita melihat ada kemudian celah-celah hal ini dapat terjadi sebenarnya, Pak. Siapa tahu kalau terjadi kita lebih baik. Kenapa Anda tidak tuntut? Boleh saja. Anda mau 3 periode terserah. Ya. 4 periode terserah. Kami tidak masalah siapa presidennya.
asal kerjanya bagus gitu. Asal kerjanya bagus kan seperti itu toh. Betul. Yang dituntut kan itu. Makanya saya tanya nih, untuk dibuatkan aturan perundang-undangan tentang pengunduran pemilu belum ada. Belum ada rencana. Betul. Belum disusun sama sekali. Betul. Ngapain turun ke jalan habiskan energi? Kedua, tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kan boleh, undang-undang tidak suci kok. Ya, Selama untuk kebahagiaan manusia Indonesia seluruhnya dan argumennya didasarkan pada penelaan ilmiah kan ada masalah itu loh. betul. Boleh-boleh saja deh. Boleh. Nah, makanya Nah. saya itu Makanya seperti itu, Pak. ini kritis, benar-benar kritis. Hasilnya didapat atau hanya sekedar turun ke jalan aja supaya rame-rame kelihatan, wah mahasiswa nih, kaum intelektual muda nih. Tapi hasilnya kan juga ndak ada, wong ndak pernah dibuat kok. Ya. Kalau saya melihat sebenarnya ada hasilnya, Pak. Apa itu hasilnya? Hasilnya adalah kemudian bagaimana pemerintah panik kemudian merespon H-1 pada saat demo 11 April. Presiden mengadakan rapat, Mengundang seluruhnya datang. tidak diundang. Bukan, maksudnya mengundang menteri-menterinya datang, Oh iya, betul. rapat itu kan intinya Ya. seperti itu toh. Ya betul gitu. Karena sebenarnya begini Pak, pertama, kemudian kita menyuarakan ini satu bentuk akumulasi. Nah, kedua, kita tidak menilai secara penuh bahwa Presiden Jokowi ini bersama dengan para pembantu-pembantunya, menteri-menterinya sudah bekerja dengan baik. Masih ada yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan lagi gitu. Jangan sampai kemudian hal-hal minor atau hal-hal problem yang mayor itu kemudian malah teralihkan dengan isu-isu untuk perpanjangan ataupun penundaan pemilu itu sendiri. Gitu. Ini karena Anda ini menjadi seorang pimpinan BEM Undip, salah satu universitas terbesar di Jawa Tengah. Bahkan nomor 1 kalau saya tidak salah. Paling tidak kan mampu untuk merangkul universitas lain bersama-sama. Benar-benar bergerak itu dalam rangka membuat masyarakat, khususnya Jawa Tengah dulu menjadi sejahtera itu loh. Iya. Di kolong jembatan, jaraknya dari rumah Pancasila sini ke sana itu hanya sekitar 500 meter mungkin atau 1 kilo itu. Di situ ada orang banyak yang tidak punya rumah, mereka tidak bisa makan minum, datang berobat ke rumah sakit tidak bisa. Kalian tidak perjuangkan itu loh. Jadi saya ingin menyampaikan begini, kenapa Anda mahasiswa melalui BEM ini tidak turun ke lapangan, lihat aja fakta yang ada, kemudian meminta pemerintah untuk melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang 45 daripada ngurusi hal yang belum terjadi. Karena dengan seperti ini pimpinannya mau siapapun itu loh. Betul. Mau Yosep Parera yang bertato, mau Mas Iksan yang masih mahasiswa, mau apapun kan ada masalah. Ya. Gimana? Nah, makanya begini Bapak. Di poin tuntutan tanggal 13 April kita juga itu menyoal terkait dengan beberapa kasus di Jawa Tengah itu sendiri gitu. Misalnya kita coba melakukan follow up terkait dengan bagaimana kemudian tindak lanjut dari kasus Wades kemarin misalnya salah satunya. Kemudian juga beberapa persoalan yang ada di Jawa Tengah ataupun di lingkup Semarang gitu. Kalau di Jawa Tengah sendiri kemarin juga ada beberapa kasus terkait dengan misalnya persoalan konflik agraria ataupun beberapa pabrik. Kalau yang kemarin itu juga terjadi di Dieng misalnya ataupun kemarin beberapa lokasi terkait gitu, yang itu juga coba kemudian kami suarakan kembali gitu. Makanya sebenarnya bentuk aksi kemarin ini juga kami menyikapinya tidak secara tendensius kemudian hanya menjadikan nasional sebagai kiblat bahwa persoalan isu penundaan pemilu, sebenarnya tidak juga Pak gitu. Makanya di tanggal 13 April atau di Semarang sendiri itu cukup ramai. Di tanggal 9 April itu turun, yaitu dari teman-teman PMII. Gitu. Di tanggal 11 itu turun juga dari teman-teman HMI. Nah, di tanggal 13 ini turun dari beberapa gabungan elemen, dari senior-senior buruh, kemudian dari teman-teman BEM Semarang Raya turun gitu. Dan kemudian sebelum tanggal 13 itu kami mengkonsolidasikan dan menyepakati isu nasional kita angkat, tapi juga jangan sampai melupakan isu lokal ataupun regional untuk tetap kita suarakan. Misalnya salah satunya beberapa persoalan tadi. Itu yang ingin saya tanyakan pada Anda, makanya. Anda kan baru jadi ketua BEM ini. Sehingga mungkin Anda bisa pulang sama teman-teman berkumpul, buatkanlah sebuah rencana besar. Jadi setiap minggu mahasiswa itu akan turun ke jalan. Oke, jadi turun umpamanya kita minta tuh manusia kolong jembatan itu dimanusiakan dong.
Yang tidak punya penghasilan, kan negara wajib memberikan bantuan sosial. Dapatkan mereka semua. Carikan tempat tinggal buat mereka. Di pinggir-pinggir daerah pelabuhan, lampu merah, itu ke sebelah kiri banyak orang yang tidak punya rumah. Tidurnya di atas air. Saya kunjungan terus juga ke sana. Di jalan-jalan banyak orang yang tidur malam. Kalau Anda nanti lewat, yang ngajak teman-teman mahasiswa lewat, di jembatan banjir kanal itu, orang rentet yang tidur itu banyak. Juga Pasar Bulu. Mereka dapat pelayanan tidak dari masyarakat. Contoh aja sederhana. Kenapa tidak mahasiswa itu setiap minggu di hari mereka tidak kuliah turun? Datang ke kantor gubernur, datang ke kantor wali kota dan lain sebagainya. Menyuarakan. Dan setiap minggu ditagih. Anda sudah melayani mereka belum? Sudah melayani mereka belum? Ini kan bentuk partisipasi. Merubah Indonesia tempat tinggal kita menjadi baik. Anda sama teman-teman pernah berpikir begitu enggak? Daripada masuk di dalam politik praktis itu. Oke. Sebenarnya salah satu topik persoalan tersebut ini masuk di dalam lingkup sosial masyarakat berarti. Ya. Gitu. Nah, sebenarnya beberapa persoalan di sosial masyarakat, misalnya beberapa anak-anak misalnya yang putus sekolah atau tidak sekolah gitu, itu juga sebenarnya kami tangani, Pak. Ya. Gitu, melalui beberapa program kita di dalam bidang sosial masyarakat itu sendiri, kayak gitu. Kami juga sudah melakukan beberapa kali diskusi misalnya dengan dinas sosial ataupun persoalan lingkungan, misalnya sampah dan lain sebagainya dengan dinas lingkungan hidup. Komunikasi itu terus berlangsung, Pak. Gitu. Jadi kemudian tidak serta-merta kami menyorakan yang dalam persoalan politik saja gitu. Tapi hal tersebut juga kami lakukan gitu. Karena kami masyarakat belum melihat hasilnya. Betul. Nah, kenapa sampai kemudian masyarakat secara umum atau garis besar belum melihat? Karena begini, Pak. Ini kan ada segmentasi tertentu. Kayak gitu. Yang kita juga sebenarnya kalau ditanya, kita 1 tahun menjabat ini bisa apa sebenarnya gitu kan? Karena ada beberapa kemudian persoalan-persoalan yang ini dia harus terus berkelanjutan. Gitu. Makanya yang menjadi fokus kita pertama adalah kita melanjutkan apa saja yang sudah dilakukan oleh senior kami tahun kemarin. Dan kemudian kami mempersiapkan beberapa persoalan untuk kemudian ini bisa dilanjutkan kembali di tahun-tahun selanjutnya gitu. Jadi kami juga tetap fokus ke beberapa persoalan tersebut gitu. Cuma memang beberapa topik ketika kemudian kita diskusikan atau kita suarakan, ini juga sebenarnya ada sedikit beberapa persoalan birokrasi saat ini, Pak, gitu. Dengan misalnya ya mungkin Bapak juga tahu gitu, sulitnya misalnya komunikasi, lambatnya respon, gitu. Seolah-olah. Tapi kalau mahasiswa yang turun, dilihat setiap minggu turun, ya pasti direspon lah, nggak mungkin dah. Aksi Kamisan saja tidak selalu didengarkan, Pak. Karena kurang banyak. Kurang masa. Kurang banyak. Kalau semuanya bisa digerakkan bersama dan jelas untuk kepentingan masyarakat, mungkin beda. Itu yang saya ingin gali dari mahasiswa. Karena selama ini kami sebagai masyarakat melihat mahasiswa ini hanya bergerak untuk mengganti pimpinan di Republik Indonesia ini. Kalau di daerah mungkin mengganti bupati, wali kota, gubernur, menggulingkan ya. Kalau di pusat kan hanya mengganti presiden aja. Sudah setelah pemerintahan ganti sama lagi aja. Rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan apa-apa. Nah, perjuangannya di mana? Jadi seolah-olah mahasiswa itu hanya digerakkan menjadi peluru untuk menjatuhkan sebuah dinasti, kemudian mengganti dengan dinasti baru dan sama lagi, kemudian mahasiswa digerakkan lagi, menghancurkan lagi, tumbuh dinasti baru, nanti mahasiswa bergerak lagi, begitu terus. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga, Pak. Sebenarnya tidak ada tujuan kami untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Cuma saya juga paham, kemarin juga banyak beredar kemudian di WhatsApp ada yang mengirimkan terkait dengan pembatalan aksi karena ini ditunggangi, ingin menjatuhkan presiden dan lain sebagainya. Kami sampaikan, tidak ada. Tidak ada niatan kami. Niat kami pertama jelas bagaimana kemudian presiden tegas menyatakan sikapnya dan kemudian bagaimana para wakil rakyat DPR MPR ini tegas untuk kemudian tidak melakukan amandemen dan dari pemerintah ini melakukan persiapan yang cukup matang untuk persiapan di pemilu itu sendiri. Dan jangan sampai abai ke beberapa persoalan, misalnya kelangkaan minyak goreng, BBM naik, bagaimana kemudian ini bisa disikapi. Gitu. Tidak hanya menyoal, karena kemarin banyak memang gitu. Bahkan saya salah satu ketua BEM yang juga beberapa kali diretas gitu. Kemudian dikirimkan beberapa pesan-pesan yang sekiranya pesan-pesan tersebut juga narasinya sudah berubah gitu. Yang awalnya kemudian menuntut misalnya terkait dengan ada kurang lebih 4 tuntutan kami, tiba-tiba ada beberapa poin tambahan. Sampai salah satunya keluar tagar turunkan tumbangkan Jokowi. Nah, ini yang kemudian
sangat juga kami sayangkan sebenarnya. Tujuan kami bukan di situ sebenarnya. Oke. Tujuannya sebenarnya murni untuk jangan ada 3 periode, Betul. kemudian jangan sampai ada penundaan terhadap pemilu. Betul, salah satunya. Ya. Ya. Kalau ini kan sederhana, sebenarnya Jokowi sudah mengatakan saya tidak akan seperti itu. Sebenarnya sudah clear. Nah, pertanyaan saya, sekarang aksinya berhenti. Kalau aksi di jalan saat ini berhenti Kenapa berhenti? gitu. Karena Apakah sudah tercapai? belum gitu. Nah, ini makanya. Jadi ini kan ada beberapa tahapan, Pak, gitu. Ya. Yang kemudian kami sikapi bersama adalah kemarin Presiden sudah menyatakan demikian, makanya kita ada perubahan titik aksi juga waktu di nasional. Oke. Gitu. Akhirnya kami menyuarakan ke DPR, MPR gitu. Untuk kemudian secara tegas minta tolong Presiden dikawal gitu. Karena sebagai wakil rakyat jangan sampai kemudian diam-diam mengubah amandemen atau malah kemudian seolah-olah tidak bersikap atas kemudian kegaduhan dari lembaga eksekutif ini gitu. Gitu. Saya dengar-dengar ada mendirikan partai mahasiswa ya? Oh ya, ini persoalan yang baru yang menarik juga nih. Kenapa itu? Ya. Anda ikut setuju enggak itu? Partai mahasiswa didirikan itu? Sebenarnya kalau saya, setiap orang bisa dan berhak untuk mendirikan partai. Gitu. Cuma saya kurang sependapat dan kurang sepakat ketika menggunakan identitas mahasiswa itu sendiri, Pak. Ya, karena nanti sudah tidak menjadi independen lagi kan? Betul. Idealismenya menjadi hilang hanya Betul. untuk kepentingan kelompok, yaitu partai itu doang gitu loh. Betul. Bukan merupakan perwakilan lagi dari seluruh rakyat Indonesia. Betul. Itu sebenarnya atas dasar apa kok mendirikan partai itu dan siapa yang memprovokasi itu? Sebenarnya partai ini itu sudah mulai disusun sejak tahun 2021. Oke. Cuma memang wacananya mencuat di tahun 2022. Di bulan Januari atau Februari di situ memang akhirnya secara resmi dari Kemenkumham mengeluarkan surat berdirinya partai ini. Nah, yang viral di media adalah seorang yang mendirikan partai ini adalah korpus dari BEM Nusantara. Oke. Gitu. Yang kalau misalnya kemarin juga Bapak misalnya lihat di media, ini salah satu pihak mahasiswa yang bertemu sama Pak Wiranto saat demo terjadi. Gitu. Oke. Nah, usut punya usut ternyata memang saudara Eko Pratama ini dia menjabat sebagai koordinator pusat dari BEM Nusantara. Gitu. Nah, yang salah satunya kemarin memang menemui Pak Wiranto. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat ada juga kejanggalan, Pak, gitu. Ternyata partai mahasiswa ini bukan didirikan sama Eko gitu. Ternyata tadi malam juga saya baru melihat beritanya di TV One dari Direktur Kemenkumham buka suara. Ternyata partai mahasiswa ini hanyalah perubahan nama dari Partai Kristen Indonesia. Oke. Nah, makanya kemudian ini juga menjadi satu tanda tanya, apa sebenarnya motif diubah nama ini gitu. Dari Partai Kristen Indonesia dirubah menjadi Partai Mahasiswa Indonesia. Betul gitu. Makanya ini juga menjadi satu tanda tanya di kita. Yang menjadi persoalan di awal adalah disebutkan memang telah berdiri partai baru gitu. Cuma kita tidak mengetahui karena kalau misalnya melihat di dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang partai politik, ini kan sebenarnya banyak sekali persyaratan. Minimal kalau tidak salah di pasal 3 itu disebutkan harus memiliki pengurus daerah atau keterwakilan 70% di setiap daerahnya. Ya kalau mahasiswa pasti terwakili lah. Nah, tapi apakah ada pengurusnya atau tidak gitu kan? Gitu. Mahasiswa di seluruh Indonesia ikut dilibatkan tidak di dalam pendirian partai? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada gitu. Makanya, termasuk dari Semarang, Anda dan teman-teman tidak mendapatkan ini sama sekali ya. Makanya, di Jawa Tengah juga tidak ada. Betul, tidak ada, Pak. Makanya ini yang menjadi satu perdebatan kita gitu. Kenapa tiba-tiba saudara Eko ini berani sekali, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mendirikan partai yang namanya Partai Mahasiswa Indonesia. Dan dia juga tidak berani mempertanggungjawabkan, berapa kali diundang, sampai kemarin juga diundang berdebat oleh salah satu ketua BEM Universitas di Indonesia juga tidak menjawab dan tidak merespon. Sampai hari ini, detik ini pun juga tidak berani. Dikontak tidak balas dan menurut sebagainya. Anda sebagai salah satu pimpinan BEM dan mungkin isu dari mahasiswa ya, sebenarnya hembusan partai mahasiswa ini dalam rangka apa? Kok tiba-tiba muncul gitu loh setelah Anda rame turun untuk bilang jangan 3 periode dan tolong agar jangan sampai ada pengunduran pemilu.
Ya. Kemudian ada partai mahasiswa yang naik. Sebenarnya apa ini? Ya, saya kalau melihatnya begini, Pak. Partai ini kan sebenarnya sudah resmi dari awal tahun 2022. Ya. Tapi isunya baru mencuat gitu. Oke. Dan isu ini pertama kali disampaikan oleh salah satu pejabat di DPR RI. Kayak gitu. Maka kemudian saya melihat sebenarnya ini seperti bola panas yang digulirkan. Oke. Gitu. Bukan saya menuduh atau apa, tidak, tapi saya melihat salah satu motifnya adalah bagaimana kemudian juga ada indikasi untuk kemudian memecah belah gerakan mahasiswa itu sendiri. Kayak gitu. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan Bung Teddy Gusnedi, salah satu aktivis 98 gitu. Dia mengatakan sah-sah saja gitu. Secara aturan diperbolehkan. Bahkan sudah secara resmi di Kemenkumham gitu. Cuma yang menjadi persoalan dalam perspektif kami adalah hukum ini kan ada dua, Pak. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis oke, di dalam perundang-undangan Kemenkumham mengeluarkan dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga hukum tidak tertulis, yaitu nilai dan norma ini. Gitu. Bagaimana saudara Eko ini tidak pernah kemudian mengkomunikasikan sama sekali, bagaimana kemudian ini menyalahi kodrat mahasiswa gitu. Siapa kemudian yang akan menjadi pengurusnya gitu. Dan nanti kita bukan lagi berbentuk gerakan moral, tidak lagi akan berbentuk gerakan ekstra parlementer gitu. Tapi terlalu banyak nanti kepentingan-kepentingan di sana gitu. Dan kami secara tegas ini kami menolak klaim representasi dari Partai Mahasiswa Indonesia. Sudah ada penolakan gitu. dari seluruh mahasiswa di Indonesia? Sudah ada gitu. Sudah ada ya? Sudah ada. Gitu. Penolakan dilakukan kepada Kemenkumham atau dilakukan terhadap siapa? Penolakan ini cukup bervariasi. Ya. Gitu. Ada kemudian kawan-kawan yang melihat perspektifnya menolak dari penggunaan nama partai. Ada yang kemudian menyayangkan dari saudara Eko ini. Ada juga yang kemudian menanyakan gitu. Menginginkan klarifikasi, ketransparansi dari Kemenkumham, bisa tidak kemudian menjelaskan proses pembentukan partai ini bagaimana. Sampai akhirnya tadi malam saya lihat di TV, baru kemudian dipaparkan oleh direktur dari Kemenkumham, ternyata kejadiannya seperti itu. Okay. Ini partai yang sudah lama. Berarti ini bukan merupakan representasi daripada mahasiswa Indonesia. Betul, bukan. Pendirian partai ini ya. Bukan. Baik, ini supaya diketahui oleh seluruh sahabat Indonesia juga ya. Betul. Bahwa bukan sepenuhnya. Saya ingin kembali sedikit, ini sudah mau waktunya berakhir. Mas Ikhwan, ada tidak keinginan untuk merubah Indonesia ini menjadi lebih baik dengan sebuah perubahan di dalam membawa aspirasi rakyat itu, sehingga sampai dan benar-benar dilaksanakan. Jadi tidak hanya sekedar turun jalan dengan jas alma mater bicara selesai, tapi bawa setiap isu dan minta penyelesaian dan tanggung jawab. Setiap saat ditagih secara kontinu dan terus-menerus gitu. Tentu ada, Pak. Gitu. Ada. Dan bahkan pun juga itu yang menjadi salah satu kemudian dasar kami. Kami ini tidak dibayar gitu. Kita ini di BEM bahkan kita pun juga mengeluarkan kadang duit kas iuran gitu. Jadi saya sering sampaikan kepada teman-teman gitu. Kalau bukan karena ini tergerak atas hati kalian, dasar kalian untuk mengabdi, melatih diri kalian gitu. Terus apa lagi kayak gitu. Kita sama sekali tidak dibayar gitu. Makanya tentu kami sangat terbuka dengan kritikan, saran, masukan bagaimana kemudian gerakan mahasiswa ini tetap bisa memberikan kemajuan yang cukup progresif bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Saya tertarik untuk digarisbawahi kemajuan yang progresif. Karena sistem advokasi itu kan bukan hanya kepada pejabat publik atau pemerintah. Tapi advokasi juga kan dilakukan imbang kepada masyarakat. Kenapa Anda sama teman-teman juga tidak turun ke masyarakat untuk mengajak, kalian punya hak ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan makan minum dari negara, untuk dipelihara negara. Yuk turun bareng kita ajak. Untuk minta pertanggungjawaban negara. Dengan mereka diajak mengadvokasi negara, bukan dalam rangka membuat kerusuhan. Salah satu bentuk advokasi yang Anda lakukan kan termasuk dengan turun, menyampaikan secara langsung melalui demonstrasi. Anda juga bisa membuat dengan sebuah kajian yang kemudian disampaikan secara tertulis ketika demonstrasi itu. Dan minta pertanggungan jawabannya secara kontinu. Ada enggak rencana-rencana seperti itu? Kemungkinan.
Karena Anda kan nanti juga bisa berbaur ya. Ada bentuk advokasi yang kemudian dapat dilakukan melalui litigasi. Ya betul. Siapa tahu yang pertama tadi kalau Anda jalan, kemudian ada sistem lobby. Diundang sama gubernur, BEM-nya seluruhnya dibicarakan bersama-sama. DPR provinsi atau mungkin kota dan lain sebagainya mengundang Anda untuk bicara. Keinginan rakyat apa, masalahnya di mana, selesai. Tapi ada juga melalui litigasi. Anda kan bisa minta bantuan kayak Rumah Pancasila ini punya LBH. Betul. Dengan data yang Anda berikan dan sodorkan dengan bukti, nah kami bisa gugat pemerintah. Baik di pengadilan negeri maupun di PT UN atau di Mahkamah Agung terhadap kebijakannya. Kan kerjasama kita ini bareng. Ya betul. Tujuannya kan hanya membuat Indonesia maju nih. Betul. Bisa enggak dilakukan seperti itu? Anda sebagai ketua BEM ya, universitas terbesar lah di Jawa Tengah untuk mengarahkan semuanya kemudian menjadi satu, yuk kita bareng gotong royong buat Indonesia jadi baik. Ya betul. Oke, kalau ditanya bisa atau tidak, bisa Bapak gitu. Ya. Pun kemarin sebenarnya beberapa kasus sudah kami lakukan sebenarnya. Bahkan ketika misalnya kita turun aksi demonstrasi, sebenarnya itu bukan cuma mahasiswa Pak. Jadi kita juga mengundang elemen-elemen gerakan lain, misalnya dari misalnya salah satu misalnya dari buruh ataupun dari beberapa aliansi masyarakat yang tergabung misalnya dalam beberapa kelompok tertentu. Itu yang juga kami turut libatkan untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Kemudian hal yang kedua adalah kami dalam hal ini juga intens komunikasi dengan beberapa rekan-rekan di LBH Semarang gitu untuk bisa melakukan pendampingan follow up beberapa kasus secara berkala kayak gitu. Nah makanya kalau misalnya dikatakan bisa atau tidak, sebenarnya sangat bisa gitu. Dan ini juga yang menjadi komitmen bersama kami. Kami tidak kemudian hanya turun aksi demonstrasi saja, tapi juga pastinya kami juga melakukan follow up secara berkala maupun diskusi yang berkelanjutan untuk menemukan solusi permasalahannya itu gitu. Baik dari permisalan, kalau permasalahan lingkungan gitu, berarti poin utama kami adalah bagaimana melibatkan walhi, beberapa NGO lingkungan untuk kemudian bisa berdiskusi dengan misalnya salah satunya misalnya dinas lingkungan gitu. Ataupun misalnya dengan dalam persoalan sosial masyarakat, anak yang putus sekolah dan lain sebagainya, berarti kita diskusi bersama dinas sosial. Dan ini juga kemarin sudah kami lakukan Pak. Ada beberapa memang program-program strategis ataupun penanganan kasus strategis yang juga kami advokasikan, kami sampaikan gitu. Diumumkan tidak kepada masyarakat termasuk hasilnya yang sudah dicapai secara kontinu? Sebenarnya kalau disampaikan itu sudah Pak, cuma mungkin ini ya juga persoalan bagaimana. Biasa ini kan tunggu viral dulu. Oke. Gitu. BEM itu tidak punya sebuah kanal apa media namanya? ada Bapak. Kanal media khusus ada. gitu, ada ya? Ada. Gitu. Di apa itu yang mungkin bisa diakses sama seluruh teman-teman? Kalau di Jawa Tengah? Sebenarnya setiap BEM itu pasti punya akun Instagram. Ya. Kayak gitu. Di akun Instagram ada, kemudian kami juga di BEM Undip ini ada akun website gitu. Oke. Yang itu juga kami paparkan. Nanti gitu. bisa ditayangkan sama tim ya yang akunnya, websitenya, boleh. Undip apa segala macam. Jadi kalau ada masyarakat menyampaikan permasalahan di wilayah Jawa Tengah khususnya, Anda dan teman-teman bisa ya turun untuk melakukan advokasi. Betul. Bukan hanya kepada mereka yang terdampak, tapi juga kepada pemerintah yang harus menanganinya. Bisa itu seperti itu? Betul, bisa Bapak. Oke. Rencana nih setelah Lebaran ini, semoga ada perubahan besar. Apa yang akan dilakukan dalam 1-2 bulan ke depan ini? Oke, tentu dalam 1-2 bulan ini yang kami lakukan bukan kemudian membentuk gerakan baru, tapi sama yang seperti Bapak sampaikan tadi, bisa melakukan follow up atas permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi. Salah satunya misalnya terkait dengan bagaimana kemudian kita memastikan kalau yang kemarin minyak goreng langka, apakah sudah tersedia dan harganya sudah sesuai. Kemudian yang kedua terkait dengan BBM bagaimana, karena kemarin ada isu wacana Pertalite akan naik. Nah ini yang kemudian akan mempengaruhi hal-hal yang lain gitu. PPN saja kemarin juga naik gitu kan. Nah makanya dalam 1-2 bulan ke depan sebenarnya gerakan-gerakan kami adalah gerakan kemudian untuk melakukan follow up, ada tidak kemudian progres tertentu gitu dari beberapa kasus yang nantinya juga kami akan melakukan eskalasi lebih lanjut lagi gitu. Baik kemudian kami meminta bantuan misalnya dari beberapa lembaga yang sudah Bapak sampaikan tadi gitu, dengan lembaga yang ada di masyarakat, ataupun kemudian kami lakukan follow up secara berkala kepada pemerintah itu sendiri. Iya, karena sangat membutuhkan ya. Mahasiswa itu mampu untuk menggerakkan. Dia sebagai motor ya, pergerakan terjadinya perubahan di dalam masyarakat.
Sangat berharap ya, mudah-mudahan juga BPJS itu juga bisa diperjuangkan kok, dijadikan wajib di mana-mana itu. Karena menjadi susah, padahal Undang-Undang Dasar memerintahkan negara wajib memberikan pelayanan publik Betul. terhadap seluruh kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesehatan aja belum ada sama sekali, masih banyak orang sakit tidak mendapatkan hak-haknya. Ya, betul. Tapi dipaksakan kita semua untuk wajib bayar. Mau urus apa saja harus ada BPJS kan? Betul. Itu perlu untuk diperjuangkan juga oleh mahasiswa. Kemudian mungkin ajakan Anda kepada seluruh mahasiswa yang ada khususnya di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Oke, ya. Sebenarnya sederhananya adalah saya mewakili diri saya sendiri, saya mewakili lembaga saya, dan mewakili siapapun itu yang memiliki hasrat dan niat baik untuk kemudian kita berjuang. Mari teman-teman, jangan sampai kemudian kita menjadi mahasiswa yang reaktif, yang kemudian gampang untuk dipecah belah. Tetaplah berdiri tegak, konsisten pada gerakan-gerakan moral, gerakan ekstra parlementer, untuk kemudian bisa, satu tujuan kita adalah membuat Indonesia bisa lebih baik dengan berbagai manapun caranya. Tujuannya adalah Indonesia bisa lebih baik lagi. Ya, makasih banyak loh Mas Ikhwan sudah mau hadir di sini. Doa terbaik ya dari kami, semoga nanti ke depan BEM Undip bisa menjadi sebuah motor ya bagi BEM yang lain di seluruh Jawa Tengah untuk bersama-sama ini. Betul. Kita bergandengan tangan kemudian membuat pembaharuan dan percontohan mulai dari wilayah Jawa Tengah. Betul. Kita mulai dari daerah kita dulu. Ya, dari daerah dulu. Kalau daerah sudah baik kan nanti jadi percontohan kemana-mana gitu loh. Betul. Terlebih-lebih terhadap gerakan mahasiswa-mahasiswi ini. Betul. Sehingga nanti hasilnya nyata gitu loh. Tidak hanya sekedar turun ke jalan, dijanjiin oke, beres segala macam. Nah, sudah kalian selesai, pulang diam lagi, ketawa-ketawa. Sudah senang. Padahal problem di dalam masyarakat kan berjalan terus nih. Tiap hari, tiap detik, iya sangat kompleks. Tiap hari, tiap detik, tiap waktu masyarakat mengalami problem yang tidak ada habisnya. Semoga ke depan mampu menjadi lebih baik bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini rencana pulang enggak nanti? Ini kebetulan saya nggak mudik, Pak. Nggak mudik ya? Nggak mudik. Tetap di Semarang? Tetap di Semarang. Mas Ikhwan asli mana? Saya Palu, Sulawesi Tengah, Pak. Oh, Palu, Sulawesi Tengah ya. Salam untuk seluruh teman yang ada di Palu dari Mas Ikhwan. Semoga semuanya juga sehat. Salam Pancasila buat kita semua. Kita jumpa lagi di edisi yang lain di dalam Ngobrol Bersama di podcastnya Rumah Pancasila. Buka cerita, buka mata, buka telinga, buka hati, saatnya rakyat bicara.